Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Siap diberkati, amin. Tundukkan kepala sebelum kita menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, tidak kebetulan kesempatan ini Tuhan kami kembali boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Biar penyertaan-Mu ada menyertai urapi tutup pesan kuasa darah-Mu, dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan. Berkati mereka, sehat, usaha pekerjaan, karir bisnis mereka diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 22. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 25. Ya, saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Keluaran 15, 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu maka kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Demikian firman Tuhan, saudara. Ini perjalanan hari pertama mereka, saat pertama mereka menikmati kebebasan. Halo, hari ini kita sama-sama, saudara, merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia dan 32 tahun Tiberias berdiri. Kita baca perikop ini. Inilah hari-hari saat-saat yang dimana mereka baru menikmati kebebasan daripada Allah. Bebas dari Mesir. Bebas dari perbudakan. Bebas dari kejaran Firaun. Mereka berangkat dari Laut Teberau. Ini yang terjadi, saudara. Luar biasa. Kemenangan yang luar biasa yang mereka sudah nikmati, sukacita yang luar biasa yang sudah mereka nikmati. Mereka bebas dari perbudakan, mereka bebas dari Mesir, mereka bebas dari tekanan-tekanan, saudara. Makanya terus kemudian ada Maryam memuji dia. Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 3. Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang bunyinya, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ini yang terjadi dengan spontan. Musa kemudian menyanyikan lagu ini. Tanda kemenangan yang luar biasa, kebebasan daripada orang-orang Israel, kemerdekaan. Judul khotbah saya pada saat ini adalah merdeka. Apa saudara? Merdeka. Oh luar biasa. Oh luar biasa. Saudara, apa yang kita alami sekarang ini? Sesudah Indonesia merdeka 77 tahun, apa yang kita lihat? Sesudah 32 tahun Tiberias berdiri, kita berulang tahun mengingat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jujur, seringkali orang melihat saat sekarang, mereka iri dengan Tiberias, mereka iri dengan apa yang dicapai oleh Tiberias. 32 tahun sudah berlalu. Mereka tidak pernah tahu awalnya itu seperti apa merintis gereja. Bagaimana turun tanjakan, jalan berbatu, jalan yang licin, jalan yang terjal.
segala hambatan, segala halangan, angin, topan, badai yang menyerang, dan itu sudah dilewati. Dan kalau bisa saat sekarang ini bisa seperti ini, itu perjalanan waktu yang tidak singkat. Indonesia 77 tahun, Tiberias 32 tahun. Kalau kita belajar dari orang Israel, saudara, satu hal yang luar biasa. Sebagaimana mereka dibebaskan, tetapi untuk bisa mereka dibebaskan itu tidak semudah itu. Mereka ikuti, mereka alami hal-hal yang tidak menyenangkan menurut daging mereka. Siap tidak siap, kemerdekaan harus dibayar dengan hal seperti ini. Kita lihat apa yang dilakukan sebelum mereka benar-benar merdeka. Kita lihat di dalam ayat, saudara, kita lihat di sini dalam Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ini yang pertama yang dilakukan saat mereka keluar dikejar. Saudara, ini tindakan terakhir daripada Firaun mengejar mereka sesudah tulah ke-10. Ini tindakan yang terakhir. Sungguh sangat mengerikan. Orang-orang Mesir berpikir orang Israel tersesat. Bagaimana tidak? Mereka jalan ke depan, di depan mereka adalah laut. Di belakang mereka musuh orang Mesir yang mengejar. Kiri dan kanan padang gurun. Mereka tidak tahu mereka harus pergi kemana. Mereka dikejar dengan luar biasa. Dan dalam keadaan seperti ini Tuhan berkata, Musa, tongkatmu, ulurkan tongkatmu. Belah laut itu. Saudara, dan laut itu tersipak kiri dan kanan dan mereka bisa berjalan di tengah jalan di jalan yang kering. Saudara, ini yang luar biasa, yang mereka nikmati dan mereka lihat pemeliharaan daripada Allah. Ingat, Tuhan yang menyertai kita. Halo saudara, Dia yang menyertai kita. Dia yang memberkati kita. Dia juga yang melindungi kita. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan Dia juga yang akan mengakhiri. Kalau Dia sudah berkata, Dia akan menyertai kita. Kalau Dia berkata, Dia akan memberkati kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan berkat itu. Kita lihat bagaimana luar biasanya laut terbelah dua. Dan kita lihat lagi saudara, bukan sampai di situ saja saudara. Orang-orang Mesir dengan Firaun, mereka tidak stop melihat mujizat seperti itu. Mereka tidak mundur bagaimana melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dipertontonkan. Dan mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Mereka sedang berhadapan dengan Allah. Tapi tetap mereka tidak mau menyerah. Mereka tetap mengejar terus. Lihat di dalam Keluaran 14 tetap ayat 19-nya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudara, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Awalnya malaikat berjalan di depan mereka dengan tiang. Dan sekarang malaikat berjalan di belakang, menjadi hambatan, menjadi halangan. Sehingga orang-orang Mesir, tentara Mesir yang mengejar itu dengan orang-orang Israel, sepertinya ada tembok yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa semalam-malaman untuk menerobos ke sana. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Amin. Seringkali tanpa kita sadar sebagai orang percaya, kita percaya Allah luar biasa. Amin. Tetapi seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita berkata Tuhan kita luar biasa. Tapi kita tidak sadar kapan Tuhan bekerja. Kenapa lama Tuhan. Segala hal. Kita seringkali hal berkata seperti itu. Tetapi tanpa kita sadar. Tuhan sudah kirimkan malaikat. Dia berjalan di depan mata kita. Dia berjalan di depan kita. Karena kita tidak bisa melihat. Kita langsung bersungut-sungut. Karena kita tidak bisa melihat. Seringkali kita takut dan khawatir. Dan Tuhan tahu dengan jelas kapan Dia bertindak. Saat musuh makin dekat,
Tuhan langsung bertindak tanpa diperintah oleh manusia. Baik manusia itu sadar, tidak sadar, tahu atau tidak tahu, malaikat Tuhan ada di tengah-tengah antara orang Mesir dan orang Israel. Tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai. Karena Tuhan berjanji dan Dia juga yang akan menepati. Amin. Itu yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Di dalam Keluaran 14 ayat 23-25. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu. Lihat, tidak kebetulan, tapi itu yang dikerjakan. Menurut kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi itulah bukti yang kita lihat, kita nikmati. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Mereka tahu. Karena apa? Tidak mungkin punya kok kereta bisa seperti ini. Tidak mungkin punya kok bisa ada halangan seperti ini. Mereka sadar. Tapi karena kekerasan hati, mereka tetap mengejar. Endingnya kita tahu, dengan tongkat itu air akhirnya berbalik kembali dan tentara-tentara semua mati di sana. Saudara, ini luar biasa. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh, apapun yang kita bisa nikmati hari ini, semuanya ada bayaran. Mereka-mereka yang sudah mendahului kita, mereka-mereka yang sudah menjadi sokok guru di dalam satu persekutuan, satu perusahaan. Saudara, itu yang terjadi. Kemerdekaan bukan cuman mau senang-senang, mau gagah-gagahan. Kebebasan kita ada tanggung jawabnya. Tidak bebas sebebas-bebasnya. Seringkali saya sebagai pendeta untuk mereka yang mau nikah, untuk waktu konseling pranikah, seringkali saya berkata dan bertanya kepada pasangan yang akan diberkati, apakah kamu selama pacaran sering gegeran, sering ribut? Ribut dalam arti kata bukan main tabok-tabok, bukan main pukul-pukulan, tapi ribut mulut di sini karena beda pendapat. Apakah kamu sering seperti itu? Ada yang berkata sering, tetapi ada ya juga yang berkata, oh tidak ada Pak, ini pasangan saya datang dari Tuhan dan dapatnya juga di gereja. Saudara, begitu saya dengar kata-kata seperti itu, jawaban saya cuma satu, kamu belum siap untuk nikah. Dia mulai marah dan berkata, kenapa kita nikah harus ribut-ribut dulu, harus geger-gegeran dulu? Kenapa kita harus ribut mulut dulu? Saya mau berkata, kita ribut bukan untuk buat menang dan kalah. Kita ribut untuk menyelaraskan pendapat. Dengan ribut seperti itu kita baru tahu pasangan kita seperti apa. Dengan ribut seperti itu kita baru tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dengan ribut seperti itu kita mulai berpikir, inilah pasangan kita, inilah calon istri kita, inilah calon suami kita. Apakah kita siap menghadapinya? Apakah kita siap dan bisa mengubah dia, bisa menguasai dia? Apakah kita bisa berjalan bersama dengan dia untuk hidup? Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Apakah kita siap? Perkara pernikahan itu bukan soal sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi untuk selama-lamanya. Saudara, demikian juga kita. Siapapun kita di tempat ini, kenapa ada problem, kenapa ada masalah? Pernah saudara berpikir, kenapa ada Tuhan memberikan 10 tulah? Ada problem kan? Kenapa Tuhan izinkan Firaun bergerak sekali lagi yang terakhir? Kenapa seperti itu? Saudara, apakah saudara bisa membedakannya? Apakah saudara bisa membedakannya antara 10 tulah dengan tindakan Mesir yang terakhir?
mengejar mereka sampai ke laut Tebal. Apakah perbedaannya? Saudara, lihat, waktu 10 tulah, sungai Nil menjadi darah. Ada lalat, ada belalang, ada nyamuk, ada penyakit sampar, ada hujan es, ada kegelapan, ada kematian. Itu terjadi. Tapi ingat, umat Israel saat 10 tulah mereka dipisahkan. Ada Goshen. Saat 10 tulah mereka cuma nonton di sana. Mereka cuma menyaksikan di sana. Itu perbedaannya. Kemudian saat tindakan Mesir yang terakhir Tuhan izinkan, ini berbeda. Perbedaan sangat jelas. Kalau saat 10 tulah diadakan, mereka cuma menyaksikan, menonton, dan itu tidak kena kepada mereka. Mereka cuma melihat. Tapi hari ini, saat tindakan Firaun terakhir kali menyerang mereka, mereka sendiri yang mengalami. Mereka dikejar-kejar, mereka mengalami. Mereka menemui jalan buntu, mereka ketakutan di sini. Mereka melihat bagaimana itu debu ngebul ke sana. Tentara Mesir sudah dekat. Dan makin dekat, dan makin dekat. Sedangkan mereka tidak bisa berlari dengan kencang. Mereka ada budak laki, budak perempuan. Ada kambing domba, anak kecil, orang hamil. Mereka tidak bisa berlari. Mereka cuma jalan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Pantaslah mereka bisa kekejar. Dan saat ini mereka ada dalam jalan buntu. Saudara, kenapa ada 10 tulah? Kenapa satu diizinkan? Poin yang pertama adalah karena yang satu ini mereka benar-benar mengalami. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan izinkan semuanya, baik 10 tulah maupun tindakan yang terakhir, supaya orang Israel itu kenal siapa Allah yang mereka sembah. Hari ini mereka merdeka. Hari ini mereka bebas dari perbudakan. Hari ini mereka bebas dari tekanan. Tapi mulai hari ini mereka dipimpin oleh Allah. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Jadi kebebasan yang mereka terima bukan kebebasan semau-mau mereka. Kebebasan yang mereka terima ada tanggung jawabnya lagi sekarang. Tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Saudara, ini yang harus mereka tahu. Dan yang pertama yang mereka harus tahu, siapa yang menolong mereka. Ingat, waktu mereka baru keluar. Mereka tidak masuk ke Kanaan. Tidak masuk ke jalan yang lebih dekat. Tapi Tuhan bikin mereka putar-putar di sana. Itu sesudah mereka lewat di sana. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu Tuhan lakukan? Tuhan mau supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada salah paham, tidak ada salah pengertian. Dan mereka mau supaya mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Mengerti dan percaya pada mereka. Jadi adanya problem dan masalah itu membuat mereka mengerti. Kenapa pasangan yang mau diberkati harus ada keributan di sana? Saudara, bukan harus ada di sana, tetapi dengan adanya keributan kita saling kenal siapa pasangan kita, siapa calon kita, siapa istri kita, siapa nanti suami kita. Mereka tahu, mereka kenal. Dengan adanya konflik perselisihan, mereka mulai menyiapkan diri. Ada amin? Jadi inilah saat-saat mereka untuk belajar kenal dan belajar tahu. Bukan sekedar untuk merdeka, bebas, semau-maunya. Tapi mereka ada tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab mereka sekarang bukan kepada Firaun, bukan kepada orang-orang Mesir. Tapi kepada Allah. Ada amin? Itu yang terjadi. Saudara, ingat. Waktu di Kejadian, kita mempunyai kehendak bebas. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon buah-buahan yang di sekeliling ini kau boleh makan. Kau boleh makan semua. Tetapi yang satu itu yang di tengah, jangan kau makan. Artinya apa? Kebebasan yang kita miliki ada tanggung jawab, yaitu ketaatan untuk
mengikuti perintahnya. Dan yang terjadi adalah kebebasan kebablasan. Yang makan semua, termasuk dia makan itu. Dan akhirnya dia jatuh. Saudara, hati-hati. Kemerdekaan yang kita terima, kebebasan yang kita terima, bukan bebas semau-mau kita. Bukan merdeka semau kita. Saya ingat saudara, ada jemaat datang dan dia mengeluh. Dia berkata, "Pak, bos saya Pak jahat, bos saya pelit, bos saya kasar, bos saya Tuhan kejam. Aduh Pak, saya tidak kuat untuk seperti ini Pak. Saya mau berhenti saja." Saya bilang sama dia, selama kamu kerja, kemanapun kamu pergi bekerja, pasti akan kamu temui hal-hal yang seperti itu. Untuk bisa masuk ke sana dan bekerja dengan baik, bukan bos yang berubah, tapi pola pikirmu yang berubah. Oh, enggak begitu Pak. Saya enggak begitu. Maksud saya Pak, saya mau berhenti. Saya mau jadi bos. Bapak saya kaya. Bapak saya bisa membangun, mendirikan perusahaan buat saya. Saya mau jadi bos. Di sana saya akan lihat bagaimana. Saya akan pimpin seperti apa. Tidak seperti bos seperti itu. Saya berkata, tidak segampang itu. Tidak semudah itu. Apa susahnya Pak? Saya punya uang, saya punya modal. Singkat cerita, saya tidak dengar lagi. Tapi saya tahu dia mendirikan perusahaan. Begitu setengah tahun, dia datang dan berkata, "Pak, saya bingung saya harus seperti apa Pak? Maksudnya apa? Saya kerja, saya tidak puas karena bos seperti ini. Tapi begitu saya bikin sendiri Pak, ternyata susah banget ya Pak. Dari harus ada izin, terus begitu operasional, saya harus siapkan segala sesuatu dari meja kerja, dari pegawai. Waktu merekrut pegawai juga saya lagi bingung Pak, bagaimana cara merekrutnya. Begitu pegawai ada, bagaimana ngatur pegawai. Saya juga jadi bingung Pak, ngaturnya bagaimana. Kemudian mereka pada males, datangnya terlambat. Terpaksa saya marah-marah, terpaksa saya kasar di situ Pak. Saya juga bingung Pak, begitu perusahaan mau jalan, saya tidak tahu bagaimana cara dapatin order, bagaimana tender diadakan, bagaimana mendapatkan tender, bagaimana bikin penawaran. Saya tidak tahu Pak, di mana ada tender, di mana ada pekerjaan, bagaimana mengolahnya, bagaimana tendernya, bagaimana mengerjakannya. Waduh, terlalu banyak. Saya berkata sama dia, segala sesuatu tidak main-main, tidak bisa main-main. Jangan karena kamu punya uang, kamu mau bebas, kamu mau seperti apa. Justru kita kayak siapapun kita, pengalaman gak bisa dibeli. Kamu kerja di sana, kamu kerja, motivasi kamu kerja di sana bukan sekedar kamu dapat uang gaji. Motivasi kamu kerja di sana, kamu akan membangun, membentuk, membuat perusahaan seperti ini. Dan disitulah kamu harus belajar bagaimana dapetin order, cara kerja order, bagaimana untuk nagih, bagaimana untuk orang mendapatkan modal, bagaimana untuk segala sesuatu kamu tuh belajar di sana. Enak kan? Kamu belajar, kamu digaji lagi. Daripada kamu jalan sendiri tanpa kamu mau dididik, tanpa kamu mau diajar, kamu harus bayar. Kamu bayar uang buat modal, gagal lagi dan tidak berhasil. Buang duit, buang tenaga, buang waktu. Jadi gimana Pak? Mulai proses dari awal. Mulai belajar dari awal. Mulai merendahkan diri dari awal, dari nol. Mulai mempersiapkan diri segala sesuatu dari nol. Saudara,
inilah yang terjadi. Kita mau merdeka, kita mau bebas. Itu semuanya tidak instan. Ada proses waktu, ada perjalanannya. Kita harus menyiapkan, kita harus tahu siapa yang kita pegang, siapa yang kita andalkan. Hari ini, apakah saudara sudah dimerdekakan? Hari ini, apakah saudara sudah bebas? Bukan berarti kemauan keinginan kita, tapi biarlah. Jangan pernah takut, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa. Orang yang berhasil sekarang, Tiberias yang berhasil sekarang, karena belajar dulu awal-awal seperti apa. Tidak enak, tidak menyenangkan, tidak langsung besar. Dimulai dari step by step. Sampai sekarang ada puluhan tempat ibadah. Ratusan ribu jemaat. Saudara, siapapun kita di tempat ini, jangan pernah salah melihat, mengerti. Di balik dari problem, selalu ada pembelajaran untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, untuk kita lebih baik lagi. Amin. Jangan pernah takut dengan masalah. Justru masalah itulah membuat kita mengerti siapa kita. Masalah itulah membentuk kita untuk kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kristus berbicara mengajar kepada setiap kami untuk tidak takut dan gentar, untuk tidak bersungut-sungut dengan problem dan masalah. Segala sesuatu ada bayarannya. Jangan sampai kami melihat dari sisi orang sesudah berhasil, sesudah menikmati, dan kami tidak sadar ada bayaran selama tahun-tahun awal mereka merintis. Dan disitulah kami harus sadar. Kami harus kuat. Kami harus mengerti. Tidak mudah terpuruk. Tidak mudah kecewa. Siap meraih berkat Allah. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, semua jajaran sampai yang terdekat, tutup saudara kami dengan kuasa darah-Mu, Bapak. Pulihkan ekonomi di dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar semangat kemerdekaan senantiasa ada menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, merdeka. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Shalom.